bang. Cepet. Lu juga deh, lu kerahin semua anak gua lu yang ada. Lu cari orang yang nyari Bilal. Iya, iya. Saya telepon Simon dulu deh. Ganggu aja. Assalamualaikum, Mon. Mon, kamu masih inget gak sama orang yang nyariin saya sama si Bilal tadi? Yaudah, kamu cari dia ya. Udah, Assalamualaikum. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Apa jangan-jangan Bilal udah ditemuin bang sama orang yang dari pagi bang? Nah, yang ini lebih enak. Oke guys, kita harus segera menemukan Bilal. Time is money guys. Let's go, Chaps. Yes, let's go. Dasar anak-anak, nggak ada sopannya sama orang tua. Nggak permisi lagi. Begini bang, sebenarnya di kepala saya lagi ada pertanyaan yang sangat besar yang membuat saya bingung harus berbuat apa. Jadi saya ingin menanyakan ini ke abang. Gimana hukumnya kalau kita menerima uang dari hasil kejahatan, bang? Tom, salah satu sifat Allah itu thayyib, baik. Artinya Allah maha baik. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai sekalian manusia, Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik-baik. Iya bang, saya ngerti bahwasanya Allah itu maha baik. Tapi yang saya tanyakan itu bagaimana kalau kita menerima uang dari hasil kejahatan bang? Akibatnya akan buruk, Tom. Mungkin ibadah kita tidak akan diterima. Lebih parahnya lagi, doa-doa kita yang kita panjatkan tidak akan sampai ke Allah. Tidak akan dikabulkan. Dan lebih dahsyatnya lagi, kehidupan kita tidak akan berkah. Ada apa, Tom? Nggak ada apa-apa bang. Waduh, berarti uang yang kita makan haram dong. Mau gimana lagi? Orang udah masuk perut. Bang, maaf, teman-teman dari tadi nanyain, minggu ini kita bayaran nggak? Oh, tenang aja. Ntar sore abang kasih ya. Oh, ya udah, makasih ya bang. Iya. Bos, ada pesan. Opi mau ketemu. Kamu catat itu. Baik, Bos. Jadi, hanya rasa sedih dan takut akan dirasakan manusia besok. Masuk, masuk. Guys, kayaknya kita nggak bisa cari Bilal bareng-bareng terus kayak gini. Nggak efektif dan kurang efisien. Itu kan menurutmu, Bang. Bos kita sendiri aja. Dulunya nyari bareng-bareng kok. Mana sih? Maksud gue itu, kita bagi tim. Iya bang. Enggak. Lu masih ingat kan? Wajah orang yang nanyain Bilal tadi pagi. You tahu? Kalau ketemu pasti inget bang. Bagus. Baik. Iya bang. Lu
lu sama gue sisir daerah sini, ya? Oke bang. Coba. Lu gak kopi. Berapa pada mau lu? Cuma satu, Bang. Kayak bos. Assalamualaikum, Boy. Salam. Duh, gawat, euy. Si Bilal teh nggak ada di rumah nenek. Lu kemarin bilangnya aman. Ngapa sekarang bilang kagak ada? Tah eta poe kamari-kamari mah aman. Pas tadi saya ke rumah nenek teh si Bilal teh nggak ada, euy. Katanya teh pergi. Terus kata si Simon teh tadi pagi teh ada orang yang datang ke markas. Wajahnya teh mencurigakan, nyari saya sama si Bilal. Aneh kata tampangnya teh. Lu berdua masih inget kan? Bocah yang ngomongnya medok. Gua gulung. Masih. Lu jalan cari dia. Sekarang. Ore. Ada, Bang. Ayo, Bang. Cepet. Lu juga deh, lu kerahin semua anak gua lu yang ada. Lu cari orang yang nyari Bilal. Iya. Saya telepon Simon dulu deh. Ganggu aja. Assalamualaikum, Mon. Mon, kamu masih inget gak sama orang yang nyariin saya sama si Bilal tadi? Yaudah kamu cari dia ya. Udah, Assalamualaikum. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Gua heran. Si Bilal tuh sebenarnya siapa sih? Ngapa banyak orang yang nyariin dia? Tah, saya oke bingung, Poy. Mana aja lah? Nggak ada aja. Ini nggak ada juga. Bilal mana coba? Mana sih? Enggak. Dil. Gimana nih? Itu tuh bukan? Orangnya itu ya? Hah? Sini. Maksudmu apa? Hah? Pagi-pagi datang ke base camp buat nyari bosku, Bang Faang, sama anak kecil tuh. Maksudmu apa? Enggak, ada masuk apa-apa, Bang. Orang kita niatnya cuma pengen silaturahmi aja kok. Ya kan, enggak? Sekarang bilang nggak ada, lu pada nyulik nih. Ya mana gue tahu orang Bilal itu siapa, kita nggak tahu. Oh, yang ngapus ya, kuantung lo ya. Enggak, Bang, beneran. Dengar ya, pokoknya siapapun yang nyuruh elu, untuk nyembunyiin Bilal, urusannya dunia akhirat. Sama kita, tahu kan? Iya, Bang. Ya bang. So, Iya. Galak banget sih, Bang. ayo kan. Ya. Enggak apa-apa, enggak? Mata pakai. Bang, sekarang kita harus cari kemana lagi? Katro, Ah, Katoran dua kan dijalanin tugas dari kakak bos untuk cari si bandit, penjahat. betul juga. Tapi kemana? Udah cari saja toh. Halo, Kemplang dan Kempling. Enak aja lo kemplang dan kempling. Gua Katro, nih kampleng. Udah deh, gitu aja. Gua susah nih ngafalinya. Hafal dong. Lo ngumpetin Bilal di mana? Hah? Preman yang kakak trendy. Mestinya berhak bertanya seperti itu. Gue. Mana Bilal sekarang? Hah? Jangan salah. Katoran dua juga ditugas untuk cari itu anak. Oh, jadi kalian berdua mau macam-macam sama gue? Hah? Sekarang lo telepon gue. Buruan. Siapa takut? Halo, kakak bos. Nah, ini anak dia ada di sini nih. Ayo bang, kabur bang. Halo, halo kakak bos. Guys, ini kan urusannya cuma kita bertiga aja. Ya udah, bos lu kagak usah diajak, ya. Siapa bilang bos gua nggak ada urusan? Dia nyuruh gue. Oh, oke. Kalau begitu kita miskom nih, guys. Ya, gue cap saja dulu ya. Yuk. Cemen lo. Preman apaan lo? Katro, itu anak kan kotoran dua ditugas untuk kakak bos untuk cari dia tuh. Ih, bener. Mendingan sekarang kita kejar dia. Ini anak pura-pura kotoran nih. Udah, ayo kejar. Halo, bos. Oke, bos. Oke. Siap. Segera meluncur. Saya kalau melihat Mas Opi ini seperti dejavu. Maksud Bapak? Mas Opi begitu tekun sama anak-anak. Sama seperti saya. Karena itu saya didik mereka.
saya beri mereka bekal pengalaman-pengalaman yang barangkali suatu kali kemampuan itu akan berguna sama